Oke, jadi di kanan kiri gue ini Frimawan, Rigen mau bikin spesial di Jakarta judulnya Callback tanggal 19 Agustus. Tapi sebelumnya gue mau ngobrol-ngobrol dulu sama mereka sekalian mencari tahu apakah mereka layak Jadi opener. di Harusnya dia sih, tapi dia nggak nyamber. iya nggak nyampe, Kurang. nggak ada itunya. Refleks nggak Gimana? ada. Oke, anyway. Pertama-tama gue kenal mereka berdua dari Suci. Mereka adalah orang yang LKS dong. ikutan apa? Dari Sama Indra di Sorry LKS. LKS. Kalau gue Indra. di Untar. Oh iya betul. Tapi kita semakin dekat gara-gara Suci. Walaupun gue bukan jurinya waktu itu ya. Bukan. Oke. Gue mau nanya ini sebenarnya dari lama. Menurut lu nggak usah dibahas. Ayo. Menurut lo apa bedanya gue jadi juri dan Radit jadi juri? Lu ngerasain Radit ngejuri, tapi lu juga ngelihat gue ngejuri. Nah, menurut lu bedanya apa? Kalau menurut gue kalau Radit, Maju. Jangan terlalu deket. kalau Radit tuh apa ya? Dia tuh kayak pengen tuh komik antar komik tuh kelihatan berbeda. Jadi dia tuh selalu menekankan yang ngebuat lu berbeda tuh apa gitu. Yang selalu ditekankan tuh gue belum ngeliat lu di materi ini. Dia selalu menekankan dia tuh pengen kita tuh jadi orang yang beda gitu kalau Radit. Nah, teknik juga dia iya. Nah, kalau lu itu gue ngelihatnya ya lu lucu, ya oke lucu gitu. Cuman lucu lu harus lucu yang kompetisi gitu, yang benar-benar kompetitif lah di situ. Gitu kalau gue ngeliat lu nya. Kalau Bang Panji, kalau Radit itu lebih benar-benar pengen ngebuat komik tuh berbeda dengan yang lainnya. Kalau lu? Sama sih kayak Rigen, karena Radit kalau misalnya pas di audisi gitu pasti selalu menekankan persona. Kalau lu lebih ke ini orang layak nggak di kompetisi gitu. Iya. Menurut kalian berdua hasilnya beda nggak kalau gue ngejuri di seasonnya lu? Hasilnya beda sih kalau menurut gua, karena ini menurut pandangan gue ya. Setelah Radit keluar dari Suci, jadi nggak jadi juri lagi, yang pas audisi juga, gue ngerasa warnanya kebanyakan komik sama kayak di season 6 sama Beberapa. season 7 sekarang ya beberapa. Jadi personanya nggak terlalu kuat. Ini kalau menurut pandangan gue gitu, kayak ada beberapa yang personanya sama, yang sebenarnya kalau materi ini dibawain sama komik lain pun hasilnya tetap lucu. Kalau di Radit kayaknya lebih mengutamakan persona si komik Iya. sih, kayak gitu. Sama Pandangan dia tuh Radit tuh waktu itu ini nih apa? Dia selalu mempermasalahkan masalah format jokes. Jadi ketika kayak Harry Hore tuh, waktu di season gue tuh kan dia di komen tuh format jokes lu tuh ini aja, sampai dia tuh waduh ini gue harus bikin materi kayak gimana lagi gitu. Emang dibikin benar-benar harus ada perkembangan gitu. Kalau Iya. waktu Radit tuh. Gue cukup menyadari itu karena buat gue udah ngikutin Suci cukup lama untuk sadar kadang-kadang persona tidak lebih baik Ya. daripada kualitas komedi gitu. Karena banyak yang personanya kuat tapi sebenarnya biasa aja sih. Iya. Gue tau lo mau ngomong Agung Motivamer kan, lo parah. Siapa itu? Parah banget. Sersan Daslan, personanya kan kuat tuh. Anyway, terus udah gitu kami berdua jalan tour bareng-bareng. Waktu itu Rigen dapat Balikpapan, Frimawan dapat Surabaya. Apa yang lu dapat atau yang lu pelajari dari ikut tour bareng gue? Yang lu lihat apa? Yang gue lihat karena gue waktu itu kan turnya bareng sama bini lu kan, sama anak lu tuh, dua orang tuh. Siapa namanya? Si Dipa sama Dipo sama si Sky. Dipo sama siapa? Sira. Dipo sama si Sira. Ya tuh gue ngeliatnya lu tuh kayak wah family man banget dah, kayak wah tokoh ayah banget di situ. Sotoy. Iya bener, buset. Lagi lewatin kamarnya Mbak Gamila sama gue lagi jalan. Ayo Gen kita pulang. Gue jalan. Ya jalan terus, nggak usah bawa tas. Balik lagi langsung. Udah ngelewatin kamar Mbak Gamila. Terus tokoh-tokoh ayah banget lah kalau di situ. Sama gue kan sekamar sama Bang Panji tuh. Waduh, ngoroknya tuh luar biasa. Sampai kebangun sendiri gara-gara ngorokin. Aneh banget. Aneh banget, kaget gara-gara ngorok sendiri. Beberapa orang bahkan katanya ada yang males tidur sama lu gara-gara ngorok ya Bang ya? Iya. Di luar negeri nggak ada yang mau tidur. Waktu kita lagi world tour tuh nggak ada yang mau tidur sekamar sama gue. Si Ari Kriting sekamar sama gue tapi pengennya tidur di lantai, nggak mau tidur di kasur sama gue. Parah. Gue juga ntar kalau di luar negeri. Wah. Lo? Di samping secara personal sih gue ngerasa
gimana ya? Semua komik emang harus bikin tour sih. Kalau misalnya ngeliat perjalanan lu gitu, gua ngikut juga pas di Surabaya. Semua komik harus bikin tour, soalnya tiap tahun itu harus ada berkembang, harus ada pencapaian yang harus diraih gitu, achievement. Salah satunya ya bikin tour, dan di tour ini gua ngeliat sisi profesionalitas seorang Panji Pragiwaksono sih. Iya. Dari masalah on time Ya, sampai masalah performance. Sempet kan tuh beberapa yang pas di Surabaya ada problem, kayaknya soundnya apa gitu, tapi lu nggak ya langsung Nggak minta maaf di panggung gitu ya? nggak minta maaf di panggung. Tapi tidak dimaafin kompak. Minta maaf nggak dimaaf. Iya, lu juga waktu yang di Balikpapan tuh gue ngeliat, yang kan lu juga bermasalah tuh yang pas musik entrance-nya tuh. Oh iya, Iya iya. kan? Ya, yang bermasalah lu bukan gue. Iya, gue yang pas gue masuk, terus gue ngeliat di belakang tuh ada bayangan lu gitu. Waduh, ini kayaknya ngamuk-ngamuk nih orang di belakang lu. Udah nggak apa-apa gue bilang kan. Itu sih profesionalnya, gokil dah. Terus kerja malam tuh ngetik, tutup laptop, simpen, selimutan, tidur langsung lu, gila. Itu waktunya tuh emang benar dipakai banget. Itu yang gue belajar dari Bang Panji. Betul, lah. betul. Apa tuh? Masalah Ketekunan. ketekunan lu. Ulet. Ketika kerja, ketika tidur, ketika bercanda gitu. Soalnya banyak yang berpendapat Panji atau kayak misalnya Radit gitu udah kayak gini udah enak lah, tapi ternyata gue ngerasa aku nggak bisa ntar aja jualannya. Dan ini restoran kan? Iya. gue ngerasa apa ya dibalik lu yang sekarang ada kerja keras yang udah lu lakukan gitu, jadi itu Basic banget. iya Iya. emang agak Udah klise nggak sih, usah, cuma emang kayak gitu. Iya, Kalau misalnya yang lu gua mau rasain. sampai titik tertentu lo emang harus melakukan sesuatu. Callback juga kan adanya gara-gara dorongan lu pas Iya. kita tour sendiri-sendiri, Betul. pas kita jadi openernya, lu nekenin bikin lah gitu, jalanin gitu. Ngomong-ngomong, callback udah berapa kota? 9? Berapa? 9 kota. 9 kota. 9 kota. Jakarta tadi kota ke-10. Heeh. Kota terakhir. Kota ke-10. Oke, abis itu pada mau ngapain? Mau istirahat dulu. Gue mau istirahat soalnya tahun depan gue berencana pengen bikin spesial show sendiri gitu. Spesial apa tour lu jadi? Pengen tour. Oh, jadi keliling-keliling sendiri. Iya. Kita bisa jadi Sendiri. callback nih kalau misalkan lu ada keinginan buat world tour nggak, misalnya callback ada yang mau Kalau ngajak misalnya world ada tour. yang ngajak ada Iya, itunya. kalau mau world Mau. tour paling mau lanjutin. Tapi kalau misalkan untuk part 2 dengan kota-kota di Indonesia, Kayaknya enggak. Kayaknya mendingan enggak. sendiri-sendiri. Mendingan sendiri-sendiri. Kita mau misah. Soalnya biar tahu juga nih ada berapa banyak orang yang datang yang mau nonton gua. Kalau sekarang kan bertiga nih. Orangnya nggak masih kebaca. random nih, nggak kebaca. Oke, kota favorit lo sama callback? Kalau gue sih Palembang sih. Lu? Gua Palembang, Semarang gua. Oke, lu cerita kenapa Palembang? Karena Palembang ada mantan gue dan mantan gue nonton. Gitu. Dan di Palembang gue ngerasa salah satu kota di mana gue performnya paling pecah di callback gitu. Gua juga Palembang paling suka. Nggak, tapi kan lu kan ngomongnya dari Semarang. Semarang, iya. Kalau lu milih Semarang kenapa? Karena gua stand up di situ hampir 55 menit. Oh, yang Rahmat Sakit Rahmat ya? Sakit. Iya, Rahmat Sakit. Dan gak ada materi gue yang miss. Betul. Waduh, ngeri. Mantap. Ngeri. Bisa. Lu pernah ngetes nggak lu paling lama berapa? 45 itu di 45 di Semarang. Semarang. Di Semarang. Lama juga ya? Iya, gue juga ngerasa di tour ini gue berkembang sebagai komik. Biasanya kan gue main paling 15 menit atau paling lama 20 menit. Jadi ini dipaksain minimal setengah jam gitu. Dan berhasil. Dan yang gue lihat Indra ya di tour ini ya, dia tuh pembuka sama ending tuh selalu sama. Cuman tengahnya tuh kadang kok ada materi ini ya, kok ada materi Iya, ini ya. nambah-nambah. Berubah dia. Nambah-nambah. Soalnya gue yakin itu dia agak lupa tuh. Ngapalinnya susah. Orang Susah. ngapalin setlist. Gue 4. Ini materi ini. Rahmat berapa? 6 gitu. Indra 41 Wah. poinnya. Poin-poin materinya. Habis pendek-pendek sih lu. Iya, pendek-pendek. 41. 20 detik gitu-gitu materi gue. Makanya sulit. Kan gue mau world tour nih, Nah, lagi. Gue udah ada kota-kotanya sih. Gue nggak tahu udah bocor nyampe kalian atau enggak. Tapi gue udah ada kota-kotanya. Tapi gue pengen tahu aja nih buat referensi. Belum tentu. Lo kalau disuruh milih benua apa? Eropa. Lo? Amerika deh. Soalnya dia Kota, dari Eropa. kota
atau negara deh, negara yang pengen lu samperin apa? Kalau misalnya untuk destinasi ya, gue pengen ke Ceko kayaknya keren itu, Praha. Kalau lu? Kota atau di luar benua Amerika tadi? Ya negara, ya bebas. Inggris, gue pengen ke Inggris. Pengen ngeliat Old Trafford. ngapain? Stamford Bridge. Stamford Bridge. Iya, gue juga pengen ngeliat Anfield sih. Kalau misalnya. Lu kira-kira kalau misalkan gue ajak World Tour, lu akan bawa set yang sekarang lagi lu pakai di callback atau set baru? Mengingat sebenarnya masih Kalau di luar negeri masih worth it gitu. Oh, luar negeri belum ada yang tahu Iya. set callback lu. Iya. Kayaknya Kayaknya masih sama kalau gue. gue sih bisa bikin materi baru mulu sih gue. Paling gue tambahannya ya paling ya sesuai dengan kayak diajak turnya ini, terus agak-agak dikit briefing lu sih. Tapi belakang-belakangnya kemungkinan yang pecah-pecah paling pecah dari callback bakal gue bawain. Soalnya kayaknya komedi yang opener yang lu bawa sebelumnya nggak ada yang format jokesnya kayak gue, jadi kalau misalnya lu ajak gue akan sebuah jadi kejutan gitu. Mahasiswa Indonesia di luar negeri Lu masih mendengar berusaha. jokes ini, percuma aku belajar jauh-jauh ke luar negeri karena mendengar jokes ini gitu. Yang pasti ada beberapa destinasi yang belum pernah gue samperin sebelumnya di tour kali ini. Ada beberapa destinasi yang juga sudah pernah gue samperin. Kalau lu disuruh milih nih, satu lagi, gue akan nutup di Jakarta dengan kapasitas gedung rencana gue 5.000 penonton. Ya. Kemarin kan Itu 3.000. udah ada omongan juga sih itu di tempatnya di mana. Lu kalau disuruh milih, lebih baik jadi opener di penutup yang di Jakarta atau mending diajak ke luar negeri? Kalau disuruh milih. Karena waktu di Jakarta, kemarin ada yang bilang, Bari yang bilang, Bari. gue lebih pengen jadi opener di Jakarta sih tahu kayak gini daripada gue keliling dunia gitu. Bahkan dibandingin keliling dunia, dia tuh ke Shanghai, Beijing, Tokyo, coba bayangin. Dia tetap milih opener di penutupnya di Jakarta. Lu kalau disuruh milih mana? Gue dulu enggak? Lu dulu. Iya, gue dulu ya. Kalau gue tergantung kota luar negerinya tuh kota apa aja dulu. Waduh, ada pertimbangan. Gitu kalau misalkan ya Inggris masuk, mungkin gue lebih milih ke sono. Tapi kan lu kesana bukan untuk libur, Gen. Ya, untuk ngebuka iya, gue. Ngebuka lu sekalian, Bang, maksudnya, Bang. Tapi kalau misalkan kayak mungkin Cina, Shanghai gitu, mendingan Jakarta sih gue. Gitu. Kalau lu? Gue udah ngebaca nih, Rigen. Oke, kalau lu? Kalau gue luar negeri sih. Karena Gue sempitin gini. Lu lebih baik ikut gue keliling Eropa atau nutup gue di Jakarta? Ingat? keliling Eropa. Karena kalau misalnya gue melakukan itu sendiri, duitnya sangat banyak. Kalau misalnya jadi opener lu di Jakarta, emang itu suatu pencapaian juga sih. Cuma Dan ini lu ngeliat potensial marketnya gitu. Orang terekspos sama lu. iya, Mereka iya, bisa jadi suka banget lu gitu. betul. Dan itu semua penonton gua kan udah bayar. Apalagi tiketnya mungkin nyentuh 1 juta ya. Jadi Ya tapi lu bisa bayangin penontonnya. Tapi kalau Eropa sih gue. iya, kalau Eropa. Kalau misalnya jadi opener Jakarta, gue bisa apa ya? Nanti kan dipanggil di ini, fotonya keluar ntar. Dan gue ngeliat kehidupan Coki setelah itu biasa-biasa aja. Iya. Tidak ada bertarung dengan setan. Iya. Kayak gitu. Tetep Jadi lawan lebih milih setan, jadi Eropa. lebih milih Eropa. Karena kalau misalnya jadi opener lu, gue akan di bawah lu gitu. Ngerti nggak maksud gue? Enggak. Jadi gue akan, ini Indra si opener si Panji. Gue akan lebih pengen jadi bekerja keras sendiri gitu, nggak jadi bayang-bayang seorang Panji Pragiwaksono. Walaupun gue diajak ke Eropa gitu. Gue diajak ke Eropa kan karena yang lu bilang tadi, kalau misalnya jadi opener di Jakarta, marketnya akan lebih besar. Gue akan lebih seneng kalau misalnya gue akan melebarkan market gue dengan kerja keras gue sendiri gitu. Pantesan beatnya pendek-pendek ya. Karena kalau panjang dikit muter-muter ngomongnya. Iya, uyeng gitu, gua iya, ngomongnya juga. Oke, jadi 19 Agustus callback Jakarta di Gedung Pertunjukan Bulungan. Kapasitasnya 400-an ya? Apa 300-an? 350. 350 Iya. tapi bisa 400 kayaknya sih. Oh, bisa 400. Bisa 400. Ya Ditambah kalau mau kursi nambahin depan. kursinya ya. Tapi yang pasti tiket udah mulai bisa dibeli, udah harga normal, harganya 125.000. Betul. Bisa dibeli di WCDN Shop, linknya akan gue taruh di bawah di caption yang di bawah sini. Silakan beli
Gua sendiri merekomendasi harusnya mereka bertiga, satu lagi Rahmat, tapi Rahmat lebih banyak job daripada mereka, jadi yang nongol mereka dan bukan Rahmat. Betul. Nanti nonton aja, gue sangat merekomendasikan. Gue tuh sebenarnya pengen banget nonton, tapi ini udah masuk periode gue syuting film. Tapi kalau hari itu gue lagi nggak ada syuting, gue akan berangkat untuk nonton. Inilah kenapa gue naruh mereka untuk pertama kalinya. Toko online gue tuh jual tiket orang selain gue untuk pertama kalinya, karena gue percaya sama mereka. Gue yakin mereka bisa ngasih performance yang bagus, dan gue percaya market gue ini, lu nih yang biasa nonton gue show stand up, akan sangat mengapresiasi mereka. Biar lu nonton gak gue mulu, nonton yang lain, nonton Rigen, nonton Frimawan, nonton si Rahmat. Tiketnya tergolong murah kan, apalagi kalau dibandingin sama harga tiket gue. Betul. Jadi lu sikat aja mumpung masih ada. Kalau lu pikir-pikir 200-an, 300-an tiket itu nggak banyak dibandingin sama jumlah tiketnya gue. Jadi mendingan buru-buru, nggak ada kelas-kelas, cuma 125.000. Pastikan lu nonton Callback, Rigen, Frimawan, dan Rahmat. Terima kasih.